Ada macan tapi ukurannya sebesar truk, ada pula berwujud naga. Ada pula yang berwujud wanita cantik dan bahkan ada yang berwujud mengerikan seperti monster-monster yang digambarkan di film-film. Bagi saya, kodam pendamping adalah ajibah atau keajaiban dari Gusti Allah berupa makhluk gaib yang memiliki fungsi yang bisa digunakan untuk membantu memudahkan hajat-hajat manusia seperti urusan asmara, karir, rezeki, kesehatan, dan lain-lainnya. Kenapa hajat perlu dijaga? Sebab dalam perjalanan hidup, Anda akan bertemu dengan berbagai gangguan yang membuat Anda susah untuk mencapai terwujudnya hajat Anda. Gangguan tersebut bisa berupa yang terlihat dan tidak terlihat. Bisa berupa santet atau guna-guna yang dikirimkan oleh lawan atau saingan Anda. Nah, gangguan gaib yang tak terlihat oleh mata lahir Anda lah yang nantinya akan dijaga kodam pendamping. Namun tak hanya menjaga, terkadang kodam juga memiliki kemampuan lebih, yakni membimbing Anda, memberitahu Anda, bahkan membuat Anda selalu waspada. Sehingga dengan kata lain, selain menjadi penjaga gaib, dia juga bisa menjadi partner hidup Anda yang akan memberi dukungan gaib kepada Anda. Sehingga orang yang memiliki kodam pendamping yang aktif sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Misalnya, bagi seorang pengusaha, kodam bisa membantu memberikan firasat untuk mengambil keputusan dalam bisnis yang dijalankan. Bagi seorang penulis dan pencipta lagu, kodam bisa membantu menyuburkan ide-ide dalam menciptakan sebuah tembang yang hits. Bagi seorang dokter, kodam bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan pasien-pasiennya secara spiritual. Kadang kodam secara tak terduga menampakkan wujudnya kepada maling yang sedang mencoba masuk ke rumah majikannya. Dan banyak lagi cerita-cerita yang dialami klien-klien saya semenjak menggunakan kodam pendamping. Namun tidak saya pungkiri pula ya, bahwa ada pula kodam-kodam yang digunakan untuk keburukan seperti digunakan untuk santet, pelet, dan berbagai hal lainnya yang digunakan untuk menjatuhkan atau menyakiti seseorang secara gaib. Nah, kodam ini masuk golongan hitam dan Anda perlu mewaspadai golongan ini. Kalau ditanya mengenai wujudnya, kodam itu ada yang menyerupai ataupun tak menyerupai makhluk-makhluk di alam nyata. Misalnya ada macan tapi ukurannya sebesar truk, ada pula berwujud makhluk mitologi berupa naga. Ada pula yang berwujud wanita cantik atau pria tampan, dan bahkan ada yang berwujud mengerikan seperti makhluk-makhluk yang digambarkan dalam kesenian barongan hingga monster-monster yang digambarkan di film-film luar negeri. Nah, mengenai wujudnya, sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan ya. Misalnya, kalau wujudnya cantik itu pasti golongan putih, kalau wujudnya jelek pasti golongan hitam. Tidak seperti itu. Wujud tidak bisa menjadi patokan untuk menilai apakah dia kodam baik atau jahat. Contohnya saja ya, di film KKN Desa Penari ya, ada seorang bernama Nur yang memiliki kodam seorang nenek yang wajahnya mengerikan. Tapi kenyataannya kodam ini memberikan perlindungan kepada Nur dari makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Menurut saya, baik buruknya kodam itu juga tergantung pula dari penggunanya. Sebab kodam sendiri bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Jadi secara karakter dia bisa menjadi jahat ataupun baik dilihat dari tujuan Anda selaku penggunanya. Dan karakter baik dan buruk kodam juga bisa dilihat dari cara-cara untuk menghadirkan kodam. Jika saat menghadirkannya Anda harus melakukan perjanjian kontrak darah atau menggantinya dengan tumbal, artinya kodam tersebut memiliki karakter jahat alias kodam hitam. Sebaliknya, kodam putih adalah kodam-kodam yang bisa dibantu dihadirkan atau diaktifkan dengan wirid, doa, amalan, ijazah, atau berbagai cara lainnya yang tidak menggunakan perjanjian darah. Nah, jika saat ini Anda ingin pasang kodam namun dengan syarat menggunakan perjanjian darah, segera batalkan. Pilihlah kodam-kodam yang tidak menuntut untuk disediakan tumbal, entah Anda sendiri sebagai tumbalnya atau malahan keluarga Anda. Karenanya, saya hadir untuk membantu Anda mendapatkan atau mengaktifkan kodam Anda dengan cara-cara yang tidak melanggar norma agama ataupun norma masyarakat. Nah, untuk bisa memanfaatkannya ya, itu sangatlah mudah. Dengan catatan ya, mungkin bagi yang sudah berpengalaman itu memang mudah. Sebab penggunaan kodam itu sebenarnya hanya perlu menggunakan batin dan pikiran Anda. Dan nantinya kodam ini akan bekerja sesuai dengan hati dan
pikiran Anda. Misal jika Anda berpikir baik, dia akan membantu menarik energi kebaikan dalam hidup Anda. Baliknya jika Anda berpikiran buruk, dia juga bisa mendatangkan bala dan mara bahaya ke dalam hidup Anda. Karenanya untuk menggunakan kodam ya, Anda hanya butuh mengontrol hati dan pikiran Anda. Namun kenyataannya banyak orang yang mengaku kesulitan untuk menggunakannya. Nah untuk itu kami Metafisika hadir untuk membantu dan membimbing Anda menggunakan kodam Anda. Dan di sini juga ya saya mau menegaskan bahwa aman tidaknya kodam juga tergantung dari penggunanya serta ancaman yang dihadapinya. Jika penggunanya menggunakan untuk kebaikan, maka efek kebaikanlah yang insya Allah didapatkannya. Begitu pula sebaliknya. Dan kalau bicara mengenai kodam pendamping ya, juga ada keresahan-keresahan yang selalu muncul dan selalu ditanyakan berulang-ulang. Yakni, apakah syirik atau tidak menggunakan kodam pendamping? Pertanyaan ini bisa Anda jawab dengan menjawab balik pertanyaan saya. Pertama, apakah Anda mau menyembah kodam Anda? Tentu tidak kan? Anda tidak menempatkan kodam sebagai pengganti Tuhan. Tidak kan? Nah, selama Anda tidak menyekutukan Tuhan, saya yakin tidak musyrik. Karenanya selalu ingat untuk menempatkan kodam ini ya sebagai alat bantu spiritual untuk membantu Anda mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Gusti Allah. Sehingga Anda bisa bahagia lahir dan batin. Jadi kalau Anda sudah mantap dan yakin bahwa menggunakan kodam itu tidak musyrik, ya sekarang tinggal Anda gunakan untuk kebaikan Anda. Silahkan Anda pergunakan dengan baik. Dan kalau mau dirawat silahkan, tidak dirawat pun tidak apa-apa. Yang terpenting adalah semoga dengan hadirnya kodam pendamping ini, Gusti Allah menghadirkan keajaiban yang menjadi solusi atas persoalan hidup Anda, sehingga Anda menemukan kebahagiaan hidup lahir dan batin.